Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mushtabihan 'alaina fanatabi'il hawa waj'al hawana lima jita bi habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal al. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berkumpul di dalam tempat ini tiada lain dan bukan untuk memperingati kelahiran sosok makhluk yang termulia, makhluk yang paling agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena beliau kita semua tidak akan ada. Kalau bukan karena beliau kita tak mengenal yang namanya salat. Kalau bukan karena beliau kita tidak mengenal yang namanya birrul walidain. Kalau bukan karena beliau kita tidak mengenal yang namanya silaturrahim. Kalau bukan karena beliau kita tidak mengenal bermacam-macam kebaikan, dan kita tidak akan tahu bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu bersumber daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita pada malam hari ini berkumpul di tempat ini untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita dengar tadi, tidak ada makhluk yang lebih cinta, yang lebih perhatian, yang lebih menginginkan kita selamat di dunia dan di akhirat. Tiada lain dan bukan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita, menurunkan anugerah kepada kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sedikit akan berbicara tentang mukjizat yang berkaitan dengan tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan oleh Syekh Abu Khalid Zaid bin Muhammad bin Rifa'ah Al-Lakhami. Beliau mengatakan, qara'tu 'ala al-faqih al-hujjaj Abi Abdillah Muhammad bin Ali Ar-Ru'aini. Saya telah membaca kepada Al-Faqih Al-Haji Abi Abdillah Muhammad bin Ali Ar-Ru'aini. Ru'aini ini dari Yaman. Sami'tul Faqih Al-Mutakallim Abu Bakar Muhammad bin Sabiq As-Saqali. Dia telah mendengar daripada Abu Bakar bin Muhammad As-Sabiq As-Saqali. Beliau mengatakan, yaquli mu'jizatil mukhassa bi jismi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita mengatakan tentang mukjizat yang terkhusus yang berkaitan dengan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diceritakan ada 10. Namun saya lihat di kitabnya cuma ada 9. Ya. Yang pertama, kana tanamu aina wa la yanam qalbah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu matanya merem, ya, matanya tidur, tapi hatinya tidak
tidur. Sebagaimana dalam kitab Maulid, qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Hati Nabi Muhammad SAW tidak tidur, akan tetapi hati beliau selalu senantiasa muraqabah, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi Nabi matanya tidur tapi hatinya tidak. Berbeda sama kita, hati semua udah tidur, udah melek aja tidur, apalagi tidur ya. Yang kedua, khatamun nubuwah. Nabi Muhammad SAW diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatamun nubuwah, stempel kenabian, cap kenabian. Biasanya segala sesuatu yang distempel berarti dia udah sempurna. Tempat ada stempelnya berarti itu tempat bagus, ya nggak? Surat-surat udah komplit, udah apa semua baru distempel, ya nggak? Nah ini menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling sempurna daripada nabi yang lainnya, bahkan dari semua makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa taala beri stempel kepada Nabi Muhammad SAW di antara kedua pundaknya. Yang ketiga, kekhususan Nabi Muhammad SAW, beliau bisa melihat belakang dari belakang sebagaimana beliau melihat dari depan. Kalau kita ngelihat depan doang, yang kelihatan belakang kagak tahu. Ada orang mau nyolong mukul kita nggak tahu kita. Kalau Nabi Muhammad SAW bisa lihat, cuman masalah melihat di sini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW di belakangnya itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada mata kecil, tapi nggak bisa dilihat sama orang. Ada yang mengatakan memang itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau itu nggak bisa orang mau nyolong nih, mau nyolong Nabi dari belakang, nggak bisa. Dulu pernah suatu ketika Nabi lagi tawaf, ada orang mau bunuh Nabi, dari belakang dia ngikutin Nabi, mau tusuk Nabi Muhammad SAW. Nabi tahu, Nabi sebut namanya, yang akhirnya orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Jari jemarinya Nabi Muhammad SAW keluar air. Banyak kejadian tersebut, ya nggak? Sayyidina Anas meriwayatkan juga pernah juga di Hudaibiyah. Terus ada lagi itu 1.500 orang melakukan wudhu, minum daripada air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Nabi taruh tangannya di tempat, di wadah, ya nggak? Habis taruh di wadah itu keluar air dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Itu air dipakai buat minum, dipakai buat wudhu, dipakai buat semua orang yang kebutuhan pada waktu zaman itu. Dan itu terjadi bukan sekali dua kali, ya nggak? Beberapa kali terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan kalau kita mau tahu air apa yang paling utama di muka bumi ini, air yang terafdol, air yang terutama, yang terunggul adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, bahwa keringat Nabi Muhammad SAW itu wangi. Nabi keringatnya wangi, beda sama kita, ya enggak? Kita nggak mandi sehari aja keringatnya waliyadzubillah baunya. Kalau Nabi keringatnya wangi. Tapi segitu keringatnya Nabi wangi, Nabi Muhammad SAW masih tetap beliau pakai minyak wangi. Ya nggak? Kalau kita udah keringat kita wangi, udah kita nggak mau beli minyak wangi lah. Ya nggak, udah wangi ngapain lagi? Ya nggak? Sampai dulu ada seorang perempuan, kalau nggak salah namanya siapa, Ummu Sulaim. Beliau ngewadain keringatnya Nabi Muhammad SAW, ya nggak? Beliau Rasulullah SAW lagi tidur berkeringat, keringatnya besar-besar. Itu sama Ummu Sulaim ditadangin,
bahasanya begitu, nggak apa-apa ya, ditadangin, ngerti ya, ya, diwadahin, diambil tuh keringat Nabi Muhammad SAW, dimasukin ke toples, ya, ke botol, habis itu disimpan sama muslim. Kenapa? Katanya buat apa? Ini mau dijadiin minyak wangi. Minyak wangi buat orang-orang yang muslim, muslimah yang mau nikah, dia maaf orang nggak punya, nggak mampu beli minyak wangi, nanti udah pakai minyak wanginya ini pakai keringat Nabi Muhammad SAW. Yang mana keringat Nabi Muhammad SAW lebih wangi daripada minyak wangi yang ada, tapi Nabi masih tetap pakai minyak wangi. Nah kita, ya nggak, udah badan kita bau, ya nggak, kita nggak mau bersih-bersih, padahal nyium, kita udah nyium nih, ya nggak, mau hadir sholat Jumat, mau hadir majelis, mau hadir Jumatan, badannya bau, ya nggak, mandi dulu kek, pakai sabun kek, ya nggak, pakai minyak wangi. Nggak ada minyak wangi sekarang, beli tuh apa namanya tuh yang buat setrika, ya nggak, kan wangi tuh, ya nggak, beli di tuh apa namanya tuh, spray, kiss spray, ya nggak, kan murah, 1.000 kiss spray, ya nggak, ada yang gope tuh katanya, beli pakai, yang penting orang nggak bau sama kita, ya nggak, kebauan kita. Nah itu orang muslim kayak gitu, ya nggak. Nabinya kita aja wangi, udah wangi masih tetap pakai minyak wangi. Nah kita orang muslim jangan pakai bauan, ya nggak, harus wangi juga, ya nggak, gitu karya nabinya, ya. Itu yang kelima. Yang keempat, yang keenam, annahu kana idza masyala dhillalah. Nabi Muhammad SAW kalau jalan itu nggak ada bayangannya. Kalau kita kan ada bayangan, ya nggak. Kalau kita jalan bareng-bareng orang, ntar bayangan kita diinjak-injak sama orang. Kalau Nabi kagak, nggak ada bayangan, ya nggak. Jadi nggak ada yang bisa, apa, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengangkat Nabi Muhammad SAW setinggi-tinggi derajatnya, makanya nggak ada yang bisa menghinakan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi Nabi nggak ada bayangan. Terus yang berikutnya di sini langsung ke-8, ke-7-nya nggak ada, nggak ketemu, ya. Yang ke-8, Nabi Muhammad SAW itu kalau beliau berjalan atau duduk bersama para sahabatnya, pasti yang paling tinggi Nabi Muhammad SAW. Itu kelebihan Nabi. Nabi postur tubuhnya sedang, nggak tinggi, nggak terlalu tinggi banget, ya nggak, kan ada orang tinggi banget, ya nggak, udah kayak inian apa namanya itu, gala, kayak gala, ya nggak pendek banget juga, ya nggak. Tapi Nabi Muhammad SAW kalau lagi jalan sama orang yang paling tinggi, pasti kelihatannya Nabi yang paling tinggi. Sampai pernah ada siapa, satu sahabat orangnya paling tinggi, ya nggak, tapi kalau udah sama Nabi Muhammad SAW katanya, ya nggak, kalau beliau diajak ngomong sama Nabi padahal dia paling tinggi, itu aslinya orang paling tinggi, tapi kalau diajak ngobrol sama Nabi dia dongak begini, sampai sahabat bingung, ini siapa yang, apa itu sahabat yang jadi pendek, Nabi yang jadi tinggi, apa gimana? Jadi hasil nggak ada yang bisa ninggiin Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW kalau duduk bersama sahabat atau beliau sedang berjalan bersama sahabat, pasti yang paling terlihat lebih tinggi itu adalah Rasulullah SAW. Itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terus juga diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau Rasulullah SAW ketika dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan, ya. Nabi lahir udah dikhitan, pusarnya udah dipotong, ya nggak. Makanya nggak usah jauh-jauh kalau kita mau banding-bandingkan Nabi, ya nggak, ya nggak. Nabi lahirnya aja bersih, Nabi lahirnya bersih, lahir udah terkhitan, lahir udah apa namanya terpotong tali pusarnya. Nah kalau kita lahir, ya nggak, banyak kotoran, ya nggak, basah, pokoknya orang kadang ada yang nggak bisa tuh apa megang bayi yang baru lahir, ya, menjijikan kalau kita menjijikan, ya nggak.
Tapi kalau Nabi dari lahir udah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya dalam keadaan bersih, suci, bahkan sudah terkhitan. Ya enggak? Bahkan tali pusarnya sudah dipotong. Dan Nabi enggak tahu, tiba-tiba Nabi ketika lahir udah ada di situ. Ya enggak? Udah tahu-tahu udah ada di atas perut ibundanya. Ya enggak? Ya, kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia-mulianya makhluk. Terus di antara mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang terkhusus untuk diri Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak ada kotoran. Ya, kalau kita kan ya enggak. Makanya kita nih mau sombong gimana? Kita diciptain dari sperma, ya enggak? Kita keluar dari dua khitanen katanya, ya enggak? Diciptakan dari sperma. Terus kita dilahirkan juga dari tempat di khitan, ya enggak? Terus kita kemana-mana bawa kita bawa kotoran sekarang nih, ya enggak? Hebatnya kita kayak apa, ya enggak? Kita kemana-mana bawa kotoran, ya enggak? Gitu. Luarnya doang bagus, dalamnya mah hancur-hancuran. Apalagi kalau udah keluar, ya enggak? Gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu annahu kana la yuralahu, dibilang di sini dibilang apa? Najwun. Nabi Muhammad SAW nggak terlihat, nggak ada kotorannya. Dan sekalipun Nabi misalkan maaf buang air besar, buang air kecil, itu langsung ditelan sama bumi. Beda sama kita ya. Apalagi habis makan jengkol, makan pete, kesian tuh orang yang ya. Itulah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau juga lam yahtalim ghad, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya mimpi basah untuk Nabi Muhammad SAW. Ini hanya sedikit daripada keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Masih banyak lagi, banyak sekali keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ya enggak? Beliau nih tangannya luar biasa. Tangannya kalau disentuhin orang sakit, disentuh sama tangan Nabi sembuh. Ya enggak? Barang yang sedikit dipegang sama tangan Nabi jadi bertambah. Kayak gitu, banyak sekali keistimewaan atau mukjizat yang berkaitan dengan tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Tangannya, bahkan ludahnya Nabi Muhammad SAW itu obat. Ada sholawat namanya apa? Sholawat bunyinya gini: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lisanuhu fasihah wa riquhu shifa. Ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lisanuhu fasihah wa riquhu shifa. Ya, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang beliau punya lisannya itu sangat fasih. Jadi manusia yang terfasih lisannya Nabi Muhammad SAW. Wa riquhu shifa, dan ludahnya, air ludahnya Nabi Muhammad SAW itu obat. Ya, kita pernah dengar cerita tentang seorang sahabat yang kena penyakit kulit, ya enggak? Itu beliau sembuh berkat apa? Berkat ludah Nabi Muhammad SAW. Nabi beludah ke tangannya, habis itu diusap ke seluruh tubuhnya. Bahkan tidak hanya penyakit kulitnya sembuh, di samping itu juga itu ludah jadi minyak wangi buat badannya. Jadi setelah dia lumurin badannya dengan ludah Nabi Muhammad SAW, itu badannya itu jadi wangi. Dari semenjak itu sampai beliau meninggal dunia, tubuhnya dalam keadaan wangi berkat ludahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sholawat yang tadi saya baca, itu manfaatnya apa? Kalau ada orang dia agak susah mau baca ngaji nih, mau baca alif bata susah, baca mau ngaji, belajar ngaji
lidahnya nih susah ngucap huruf hijaiyah, itu suruh baca sholawat itu. Insya Allah nanti Allah subhanahu wa ta'ala kasih dia bagus di dalam mengucap huruf hijaiyah. Jadi tadi apa sholawatnya? Apa sholawatnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lisanuhu fasihah wariquhu syifa. Ya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin lisanuhu fasihah wariquhu syifa. Boleh dibaca juga habis maghrib ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya dan juga bagi hadirin sekalian semuanya ya. Dan kita doakan guru-guru kita terutama para habaib, para asatid, para kiai, muallim, mudah-mudahan mereka semua panjang umur dalam keadaan sehatul afiat, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.